Assalamualaikum semuanya. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia ya. Nah, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka aku akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Hedik Jibrinaningrum atau bisa dipanggil dengan Arum dan aku Syaharani Setio Prameswari, biasa dipanggil Rani. Oke guys, selamat datang di Nini Podcast. Kali ini kita mau membahas tentang apa sih baru? Nah, ini nih menarik banget. Kita akan membahas tentang relaksasi diri. Wah, menarik banget ya. Makanya stay tune terus di Nini Podcast. Oke guys, jadi relaksasi diri itu adalah suatu teknik yang dapat membuat pikiran kita menjadi rileks atau santai. Dan teknik untuk merelaksasikan diri itu ada banyak loh, seperti meditasi, bernafas dalam-dalam lalu dihembuskan, berbicara dengan orang terdekat, dan mendengarkan musik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Aku mau nanya nih ke Mbak Arum. Mbak Arum kan pasti adalah ya pengalaman yang membuat down, stres, capek, atau segala macam gitu. Boleh nggak sih diceritain gitu pengalamannya? Wah, iya bener banget nih. Hidup itu kan pasti ada kebaikan dan kecemasan ya Mbak. Iya, bener banget. Aku mau cerita sedikit nih tentang kuliah aku. Boleh apa enggak ini? Boleh dong, silahkan cerita. Kita butuh cerita dari Mbak Arum. Iya. Akhir-akhir ini tuh kan aku capek banget ya Mbak. Nggak tahu apa ya penyebabnya, mungkin karena banyaknya tugas atau yang mungkin aku agak kecapean gitu ya. Ya emang sih kewajiban sebagai seorang mahasiswa itu mengerjakan tugas, apalagi di masa pandemi sekarang ini kan kayak semisal contoh tugas kelompokan itu kan menjadi tidak efektif, jadi ya kita harus bisa menyesuaikan sendiri ya Mbak ya. Iya bener banget ya. Iya, apalagi tuh tugas dari dosen tuh juga banyak dan deadline terus. Jadi tuh aku tuh kayak ngerasa tuh sering pusing gitu. Apalagi sampai pernah loh aku sampai nangis-nangis gara-gara tugas itu. Ya wajar sih Mbak ya, karena kita juga baru gitu ya istilahnya. Jadi perlu apa sih namanya? Menyesuaikan diri dulu gitu. Iya bener. Iya bener banget. Terus hal apa yang Mbak Arum lakukan untuk merelaksasikan diri dari hal tersebut? Wah, mantap ini pertanyaan. Kalau aku sih biasanya tuh lihat film ya, kalau nggak dengarkan musik gitu. Wah, dengerin musik ya? Aku juga suka banget loh dengerin musik. Iya. Kalau boleh tahu, Mbak Arum tuh suka dengerin musik yang bagaimana sih? Wah, kalau aku sih sukanya tuh musik western gitu ya. Kalau nggak ya musik K-pop. Wah, fans K-pop. Sama banget nih sama aku. Iya nih Mbak. Kalau boleh tahu sukanya sama boy group atau girl group mana ya? Oh, kalau aku sih fandomnya tuh NCT ya Mbak ya. Wah, NCT. Sama loh, kita satu fandom. Wah, asik ini. Wah. Ya beneran NCT tuh emang cowoknya tuh ganteng-ganteng banget gitu loh. Jadi kan aku tuh kayak nggak harus melihat tugas terus. Jadi kan aku kalau lihat NCT itu bisa refresh atau bisa relax gitu kan. Apalagi tuh lagunya tuh juga bagus-bagus semua loh Mbak. Oh iya, setuju sih. Emang apa ya, bikin mood kita itu jadi lebih baik begitu ya, dengan melihat hal yang kita suka. Bener. Iya bener banget, bener. Ini kalau ngobrolin NCT tuh nggak berhenti tahu. Bener. Nanti kita obrol dulu lagi ya. Iya Mbak. Ya. Nah sekarang gantian Mbak Rani, coba cerita pengalaman Mbak Rani yang paling berkesan dari Mbak Rani. Oke, boleh. Aku mau ceritain salah satu pengalaman aku gitu ya. Ini tuh sebenarnya udah cukup lama sih. Ini tuh kejadiannya waktu aku masih duduk di bangku SMP. Untuk informasi aja nih, aku tuh suka banget sama menari dan menyanyi dari kecil. Nah, waktu SMP ini tuh ada kegiatan tahunan gitu loh di daerah aku di Jember ini. Nah, kegiatannya itu adalah karnaval. Gitu. Nah,
dalam karnaval itu aku juga ikut andil gitu, ikut dalam karnaval tersebut, berada di tim tari gitu ya, sama banyak banget sama teman-teman aku di tim tari begitu. Waktu latihan hari pertama itu, ternyata tarian yang akan dibawakan waktu karnaval itu sudah pernah saya bawakan waktu masih duduk di sekolah dasar. Jadi apa ya, kayak seperti gerakan-gerakannya itu masih ingat gitu loh Mbak Arum begitu. Iya. Sehingga karena masih ingat itu tadi, guru tari aku waktu SMP untuk karnaval itu menyuruh gitulah ya, meminta tolong aku untuk berada di posisi depan untuk mencontohkan ke teman-teman aku yang lain begitu, karena emang sudah hafal begitu ya. Nah ternyata keren banget ini Mbak Rani. Terima kasih. Nah ternyata sampai hari H gitu, posisi aku tetap di situ gitu. Katanya guru tari aku tuh tetap ditaruh di depan untuk sebagai contoh. Nah begitu. Seneng banget dong pastinya ya. Lalu pada suatu hari gitu, ada teman aku yang datang gitulah ya ke aku, menemui aku. Dia tuh bertanya gitu. Tanyanya tuh begini, itu nanti untuk posisi kamu itu kan cuman waktu latihan aja ya, soalnya waktu hari H nggak mungkin kan ada center, cuma 2 baris begitu. Nah karena kemarin itu aku udah ngobrol sama guru tari aku ya, hasil obrolan aku itu aku sampaikan ke dia kalau aku tuh disuruh di depan terus gitu loh sampai hari H gitu. Dia juga cuma aja gitulah ya. Gak lama kemudian dia ini ngobrol gitulah sama temen-temennya. Tahu gak sih apa yang diobrolin? Apa Mbak coba? Yang diobrolin, dia tuh ngomong gini ke temen-temennya ya, kayak kok dia sih yang ditaruh di depan gitu, padahal kan banyak yang lebih menarik, lebih cantik, badannya lebih bagus gitu. Nah aku denger dong, parah sih. Waktu denger itu aku langsung kayak down banget gitu loh, langsung seperti kepercayaan diri aku tuh hilang begitu habis denger kayak gitu. Dan waktu itu kan memang apa ya, masih sensitif lah ya, usia segitu gitu, jadi belum bisa mengendalikan diri bener-bener gitu. Nah ternyata omongan-omongan seperti itu dampaknya lumayan besar nih di aku jadi kayak gak percaya diri, takut buat ketemu orang banyak begitu. Sampai akhirnya sampai hari H pun itu tuh aku nggak bisa all out karena merasa kurang aja gitu loh, kurang percaya diri banget gitu. Sampai pada akhirnya di tahun berikutnya itu ada karnaval juga ya, karena acara tahunan. Nah di situ aku juga diajak untuk ikut di grup tari juga, tapi aku nggak mau karena memang masih merasa kurang percaya diri itu tadi, bahkan ada rasa takut kayak gitu ya, takut buat ketemu banyak orang lah seperti itu. Nah ibu aku ini merasa aneh gitu ya, mungkin melihat anaknya yang suka tari dari kecil tiba-tiba nggak mau gitu buat ikut tari. Jadi beliau menanyakan ke aku gitu, kenapa, ada apa seperti itu. Dan di hari itu pun yang ibuku bertanya, aku pun menjawab ya, aku menjelaskan karena apa, sebabnya apa, yang aku rasakan seperti apa, itu aku ceritakan semua kepada beliau. Nah aku pribadi itu suka banget, maksudnya aku tuh suka mendengarkan kalimat-kalimat yang menyemangati dan memotivasi begitu. Jadi pada saat itu ibu aku itu menyemangati dan memotivasi aku dan membuat aku lebih bisa menerima diri sendiri pada saat itu. Dan jadi nyesel karena apa? Nyesel karena nggak jadi ikut gitu, karena nggak ikut gitu loh, karena rasa takut yang terlalu gede jadi nggak bisa ikut kegiatan itu, kan jadi nyesel, jadi sadar gitu loh. Kenapa kok aku ya, kenapa aku kok terlalu mikirin omongan orang, jadi kayak gitu, jadi kepikirannya kayak gitu. Nah apa tuh namanya,
setelah kegiatan itu atau kejadian itu tuh ya aku lebih bisa menerima diri itu tadi ya, lebih bersahabat dengan diri sendiri, lebih bisa bangga dengan kemampuan diri sendiri kayak gitu. Karena perlu diingat setiap orang itu indah dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan keistimewaannya sendiri gitu. Dan apa ya, kita itu tidak bisa mengontrol omongan orang, kita tidak bisa mengontrol pemikiran orang tentang kita seperti itu. Kayak omongan-omongan seperti itu sampai sekarang pun masih aku dapat, bahkan lebih parah dari itu gitu ya. Tapi untungnya saat ini itu lebih bisa mengendalikan diri seperti itu. Iya. Ya karena kita cuma manusia biasa, jadi tidak bisa membuat semua orang itu jadi suka ke kita gitu loh. Jadi dari sekarang untuk kalian semua, Mbak Arum dan aku juga, ayo kita lebih lebih sayang pada diri sendiri begitu loh. Iya benar gitu. Ya begitulah pokoknya guys. Jadi cerita. Wah, pengalamannya Mbak Rani itu sangat menarik banget ya. Dan langkah Mbak Rani pun juga dan langkah Mbak Rani itu sudah benar, karena kan sudah ya cerita dengan orang tua atau dengan orang terdekat, jadi kan kita bisa plong gitu ya guys. Iya benar, karena ya memang itu salah satu cara untuk merelaksasikan diri itu bisa dengan berbicara atau berbagi dengan orang terdekat kita gitu, yang bisa kita percaya begitu. Iya. Benar. Iya, benar banget. Nah, semakin guys, dewasa itu memang ada aja yang bikin insecure, bikin overthinking, bikin takut gitu ya. Iya. Kita harus bisa lah melewati hal itu semua gitu. Udah nggak nyangka berapa lama nih kita ngobrol. Wah, udah lama Mbak ya ini kayaknya. Udah beberapa menit berlalu ya. Iya bener banget nih. Apa kita akhiri sekarang aja? Wah ini perbincangan kita tuh sudah mulai seru banget ya ini ya Mbak. Iya bener banget, tapi emang waktu ya kita harus akhiri sekarang begitu. Terima kasih. Sayangnya tuh waktu. Bener banget. Terima kasih kalian yang sudah menonton kami mendengarkan ini podcast kali ini. Be happy guys, bahagia terus ya untuk kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum. Ya pokoknya jangan overthinking ya guys. Ya bye bye.